Shalom warga kerajaan Allah, puji Tuhan kita bisa berjumpa dalam episode kali ini dalam program Yesus Memang Ajaib. Haleluya. Saya berdoa supaya setiap jemaat Tuhan, warga kerajaan Allah, kita terus mengalami keajaiban demi keajaiban dalam hidup kita. Kalau ada orang yang berkata, oh keajaiban Yesus itu hanya terjadi di masa lalu. Waduh, kasihan sekali. Saya mau berkata, keajaiban Yesus terjadi setiap saat. Masa lampau, sekarang, dan masa datang. Haleluya. Nah, episode kali ini saya nggak sendiri. Saya bersama dengan salah satu jemaat juga di tempat kita, yaitu Bapak Patrick. Yes. Mau salam dulu Pak ke jemaat? Ya, shalom. Nama saya Patrick, saya jemaat di GBI Rock Citra Raya. Akhirnya Pak ya, ada waktu juga kita bisa. Betul. Setelah ribuan tahun loh kita merencanakan ini. Betul. Cukup lama ya Pak ya? Cukup lama maksudnya ya. Nah, jemaat Tuhan, hari ini kami pengen ngobrol-ngobrol tentang satu topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam bisnis. Tapi itu nanti di segmen yang kedua kita akan bicarain topik kita ini ya. Segmen pertama kita mau ngobrol-ngobrol santai dulu. Siap. Nah, Pak Patrick ini asli mana sih? Saya kelahiran di Medan, Pak. Medan? Iya, saya asli Medan. Orang tua semua saya lahir di Medan, keluarga saya semua dari Medan. Orang Medan tuh biasanya pinter-pinter masak loh Pak. Bisa lah Pak, sekedar hobi-hobi. Saya pernah merasakan masakan Bapak dan saya jatuh cinta dengan masakan, bukan dengan orangnya ya. Betul. Ya kadang-kadang hobi aja Pak, hobi ngisi luang waktu karena minggu kalau misalnya nggak ada aktivitas apa ya kita masak. Oh, gitu. Tapi memang Pak Patrick ini masakannya enak loh ya. Memang kita nanti kalau acara-acara gereja kita perlu undang beliau secara khusus jadi kokinya ya Pak ya. Siap ya Pak ya? Siap. Berarti Bapak asli Medan, lahir di Medan, sekolah SMP SMA di Medan? Saya SD di Medan setengah. Setelah itu saya pindah ke Jakarta. Oh. Nah, saya pindah ke Jakarta, SMP saya di Tangerang, SMA saya di Tangerang. Setelah itu kuliah saya balik ke Jakarta. Kuliah baru Jakarta. Bapak berapa bersaudara sih? Saya 4 bersaudara. Yang paling besar perempuan, saya. Setelah itu yang kedua lagi perempuan juga kembar. Perempuan kembar. Ya, jadi ada 4 bersaudara. Papa mama masih ada Pak ya, masih hidup. Puji Tuhan masih sehat semua. Sehat semua ya. Papa keren banget malahan. Hobinya wah biasa nih bapaknya Pak Patrick ini ya. Suka mobil-mobil apa ya, mobil-mobil. Ya, bapak saya ya kembali hobi lagi kepada ya mobil-mobil off-road segala macam gitu. Off-road ya. Ya, justru bapak saya yang lebih antusias saat ini. Papa yang lebih antusias ya. Wah, keren. Anak berapa Pak? Anak saya ada 3, 10 tahun yang cowok, 5 tahun yang cewek, yang paling kecil itu 2,5 tahun. Oh, oke. Ada rencana nambah lagi nggak Pak? Kan enggak. Cukup ya? Kan dulu orang bilang banyak anak banyak rezeki loh katanya Pak. Cukup. Ya kalau sekarang banyak anak, waduh berat Pak. Gitu. Banyak anak berat. Ya, gitu. Jadi 3 udah cukup ya? Cukup. Tapi 3 itu angka yang baik loh Pak. Angka yang baik 3. Pertama baik karena anak saya juga 3, gembala anaknya 3. Baik. Kemudian yang kedua yang luar biasa adalah angka Tritunggal itu. Betul. Ya. 3 pas lah, 3 pas. 3 pas ya, 3 pas. Ya. Hobi Bapak apa sih hobinya? Hobi saya ya berburu, ya kan, mancing, ya kan. Ya cuma memang ya itu yang saat ini yang saya paling hobi ya itu. Wah. Ya kadang-kadang saya bisa refreshing ya pada saat saya melakukan aktivitas itu. Cuma ya jangan dipikir berburu yang terlalu ekstrim ya, enggak ya. Saya cuma sekedar hobi-hobi aja gitu. Yang ya biasa-biasa lah gitu. Saya jadi inget loh Pak, dulu itu waktu saya di Pulau Lombok, itu ada salah satu jemaat suka hobi juga mancing. Dan saya diajak, dia punya kapal, saya diajak ke tengah laut mancing. Bapak ini mancingnya di mana nih? Mancing di laut, di empang atau sungai atau gimana? Ya, saya kalau dulu awal-awal sih pasti di kayak empang gitu ya. Cuma terakhir akhirnya kita lebih hobi lagi, kita akhirnya tengah laut. Nah, tapi laut, ya terlepas dari sebenarnya mancing itu, sebenarnya banyak orang kan bilang mancing itu orang-orang kerjaan orang malas. Tapi kalau saya menganggapnya mancing itu adalah refreshing.
Refreshing. Ya, karena kenapa? Karena hari-hari saya kan saya banyak kerja apa segala macam, telepon selalu kerangkring. Pada saat saya ke laut, saya bisa 3 hari di tengah laut di 3 kapal. 3 hari di tengah laut. Iya, tidak ada sinyal sama sekali dan itulah saat-saat saya benar-benar refreshing, nggak mikirin apa-apa. Wow. Bisa dibilang itu healingnya Bapak di situ ya? Iya, itu yang paling pas healingnya begitu. Karena kalau misalnya saya jalan-jalan keluar kota apa segala macam, handphone saya masih ada sinyal, saya nggak bisa benar-benar lepas dari pekerjaan itu. Tapi Bapak bukan tipe yang mabuk laut berarti ya? Enggak Ya? Karena 3 hari di laut itu, wah, saya 1 hari, setengah hari di laut aja itu saya sudah berjuang itu Pak. Ya kalau saya dulu di Pulau Lombok tuh kalau diajak mancing di tengah laut gitu, waduh setengah hari aja tuh saya udah mual rasanya. Ya, kalau dulu mungkin. Tapi Bapak juga tadi bilang apa ini ya, berburu. Ya, saya temen ya, saya hobi senapan lah, saya hobi kadang-kadang hobi beli senapan, koleksi gitu sih. Cuma ya masih berburu-buru, masih ya small game lah, masih kayak ya binatang-binatang hama kayak tupai ya, babi hutan, tikus enggak, babi hutan kita belum sampai sekelas itu. Belum sampai di kelas itu belum. Karena burung-burung ya lebih banyak sih tupai ya yang istilahnya menjadi hama. Ya kan. Pernah dimakan tuh Pak tupai tembak? Kita makan. Rasanya ya karena saya ini pemakan segalanya. Pemakan segalanya. Ya enak-enak aja. Justru saya tuh bukannya gimana ya, justru saya tuh penasaran. Orang bilang daging apa enak ya saya pengen coba. Gitu. Makanya banyak teman-teman saya di Kalimantan apa segala macam makan ekstrim. Ya saya enjoy aja. Gitu. Saya jadi inget juga nih gara-gara Bapak hobinya ini, saya inget juga tadi apa mengenai di Mataram juga Pak, di Lombok, karena kan saya lama di sana ya. Ada jemaah juga yang suka itu berburu. Ya. Dia punya mobil. Jadi kita pernah 1 kali kita nyebrang ke Bima. Saya kan di Lombok ya. Jadi untuk ke Bima terus nyebrang lagi naik kapal. Dia bawa hardtopnya gitu yang di atas itu memang ada bisa untuk di orang di atas. Kita masuk ke dalam hutan, ada lampunya, kemudian kita nembak babi hutan. Wow, betul, itu namanya kalau istilahnya namanya nyanggong, biasa malam-malam Pak. Gitu ya. Ya, tapi itu butuh ada senpi ya, senapan api. Cuma saya belum sampai selevel itu mungkin. Tapi saya pengen sih, mungkin saya akan lakukan itu. Tapi ya sampai sekarang belum sampai. Ya. Pokoknya sih pesan saya satu Pak, kalau mau healing yang kayak begitu, tolong jangan lupa gembalamu ya Pak. Alias ajak gembala. Karena gembalanya juga suka soalnya. Apalagi sukanya kalau tinggal datang makan hasil masakanmu gitu ya Pak. Nah Pak Patrick ini udah berapa lama sih Pak berjemaat atau boleh dikatakan member di GBI Rock Citra Raya ini? Udah mulai tahun berapa ya Pak ya? Seingat saya 2019 atau 2018 gitu. Sebelum pandemi. Iya, sebelum pandemi itu. Seperti itu. Berarti udah sekitar 4 tahunan ya. 2019 lah, ya ada 4 tahunan kan. 4 tahun, habis itu sempat vakum karena pandemi kan. Iya. Kita 2 tahun pandemi, kita online aja. Oke. Jadi sebelum pandemi ya Pak ya. Kalau boleh tanya, tahu Rock Citra Raya dari mana Pak? Saya nggak tahu Rock Citra Raya Pak. Jadi artinya waktu itu saya udah berjemaat di tempat lain. Akhirnya kan saya pindah rumah nih Pak. Saya pindah Sebelumnya rumah. Bapak berjemaat di Jakarta ya? Saya di Jakarta. Di Jakarta. Saya ada satu gereja. Saya di Cengkareng, ya kan. Akhirnya saya pindah di sini Baraja. Karena saya pikir kejauhan nih ke gereja lama. Akhirnya saya searching lah itu gereja Pak. Nah saya searching dari rumah saya itu nggak ada. Nah akhirnya saya searching tempat-tempat lain yang paling memungkinkan itu ya Citra Raya ya. Ya akhirnya ya salah satu tempat yang cari-cari makan kita kan Citra Raya juga. Kita Citra Raya, kita muter-muter siang-siang hari biasa. Ya kita ada ngeliat beberapa gereja-gereja ya kan. Nah tapi akhirnya saya dituntun sama Tuhan ya. Kita lewat satu jalan, ketemu lagi Biro. Ya, pas di jalan, oh ini ada gereja nih, ya di ruko. Oh ya bolehlah minta brosur. Akhirnya kita minta brosur, kita tanya ibadahnya kapan. Ya saat itu kita ibadah. Seperti itu. Jadi ya mungkin menurut saya ya tuntunan Tuhan juga mungkin arahnya saya. Tuntunan Tuhan itu Pak ya. Betul. Nah karena saya udah doa, artinya Tuhan, saya mau minta kasih tahu saya di mana saya harus berjemaat. Karena memang sebelumnya Bapak di Cengkareng kejauhan karena Bapak emang udah pindah ke daerah kejauhan. Tangerang sini di Balaraja. Betul. Tapi
yang boleh tanya lagi nggak Pak, yang membuat saya juga penasaran, apa sih yang membuat akhirnya Bapak mau tertanam di Rock Citra Raya? Artinya menjadi member, menjadi rumah rohani. Karena gimana pun kan sebetulnya ada banyak gereja gitu ya. Apa yang membuat Bapak mau tertanam di Rock Citra Raya? Ya, sebenarnya sih balik lagi kepada awalnya Pak ya. Awalnya kita udah berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya coba kasih tahu saya di mana tempat saya bisa beribadah di situ. Saya mau menjadi berkat di situ. Saya mau memberikan sumbangsi tenaga saya di sana gitu kan. Artinya kan mulai dari itu kan akhirnya ya kita juga harus tertanam Pak, ya kan. Nah, ya tidak terlepas dari mungkin ya pekerjaan-pekerjaannya ya pada saat kita datang kita disambut ya semuanya ramah. Ada juga mungkin saya masih ingat banget yang pertama kali menyambut saya kan si Ibu Muti. Ya, habis itu Ibu Sukacita yang paling heboh. Ibu gitu. Sukacita itu deh. Ya kan. Ya, habis itu ada Bu Maya juga. Saya masih saat itu saya nggak tahu itu Ibu Gembala juga. Ya, cuma saya disambut oleh beliau. Ya, tapi terlepas dari itu semua ya artinya Tuhan udah suruh saya berjemaat di sana, ya kan, tertanam sana, ya saya ikutin gitu. Berarti karena memang Tuhan yang suruh Bapak gitu kan. Bukan karena hanya sekedar maaf nih, ya kan gereja kan kadang-kadang bilang, oh lu ini nih apa itu kurang ini gini gitu. Enggak, karena awalnya memang saya udah bilang ini memang saya anggap saya diarahkan sama Tuhan ke sana. Ya, kan nggak ada yang secara kebetulan kan setiap pada saat kita jalan naik mobil, jalan apa segala macam kan itu pasti campur tangan Tuhan. Betul, dan saya memang udah berdoa dulu sama Tuhan. Artinya saya pengen ada satu gereja yang dimana saya bisa dipakai di sana. Seperti itu. Bapak bisa berkontribusi, Bapak bisa mengeluarkan talenta Bapak. Betul. Nah, terlepas dari ya kita kan juga pasti nggak mungkin dong nggak mungkin cari-cari gereja-gereja yang super besar apa segala macam, kita nggak. Justru ya dalam pikiran saya di awal saya pengen memberikan kontribusi itu. Saya bilang ke Tuhan, saya pengen melakukan sesuatu di gereja itu. Ya kan, di mana gereja-gereja yang belum terlalu besar banget, ya disitulah saya ada kontribusi saya gitu. Nah, terlepas dari ya sebenarnya kan gereja juga pasti ada plus minus. Semua pasti ada plus minus. Artinya ya disitulah kita disuruh sama Tuhan untuk ya udah bantu, ya kan, kita sama bantu. Semua kan manusia kan pasti ada plus minusnya. Ya mau siapapun juga pekerja Tuhan apa pasti ada plus minus. Dan kita di situ ya kita membantu. Jadi bukannya tambah ngegerecokin Pak ya. Bukannya tambah ngegerecokin, bukannya malah minta-minta. Justru ya saya udah bilang sama Tuhan, ya saya pengen memberikan kontribusi saya pengen menjadi berkat gitu. Seperti itu sih Pak. Wah, ini menarik banget loh Pak. Bener. Karena beberapa orang ya bukan di tempat kita, beberapa orang yang saya kenal yang pernah ngobrol kepada saya, aduh udah jangan di gereja A, gereja B deh, karena di situ fasilitasnya kurang, di situ nggak ada artisnya, di situ penyembahannya kagak ngangkat. Aduh jangan ke gereja A, gereja B deh, karena di situ kekurangannya banyak gitu ya. Jadi bisa dibilang sebetulnya yang penting itu bukan masalah kekurangan atau fasilitas atau siapa yang ada di situ, tapi yang paling penting adalah Tuhan yang suruh. Betul. Gitu kan Pak ya? Betul. Kalau Tuhan yang suruh, ya seperti tadi Bapak bilang, rindu untuk ada kontribusi. Mungkin waktu, tenaga, dana, pemikiran, kan gitu kan Pak ya? Betul, apapun itu. Jadi artinya kan ya memang kita harus memberikan kontribusi. Nah, tapi kadang-kadang kan banyak orang ya saya juga banyak teman-teman ya artinya yang seperti itu. Artinya dia akhirnya keluar dari gereja lama, dia mencari gereja yang lebih besar. Ya kan, mungkin saya nggak perlu sebutin, tapi ya artinya saya ngelihat ya saya nggak mau seperti itu justru gitu loh. Nah, pada saat kita misalnya memang gereja ada kelemahan apa segala macam kan, itu balik lagi kepada pribadi kita Pak. Ya kan, banyak orang bilang, oh penyembahannya nggak dapat nih, oh nggak berkembang nih apa segala macam. Nah itu kita harus ngeliat juga pribadi kita gimana kitanya kan. Nah kalau kita cuma mau berkembang misalnya karena pelayanan gereja harus gimana sama kita ya menurut saya ya kurang tepat. Karena kita mencari orang di sana. Betul. Ya terlepas dari semua itu pokoknya intinya begini, intinya Tuhan suruh kita untuk berkembang di sana, Tuhan suruh kita untuk membantu di sana, ya kita bantu. Seperti itu. Ya kita cari Tuhan gitu loh. Jadi kita nggak pusing yang namanya bagaimana dia punya ya musiknya bagus apa enggak, tempatnya nyaman apa enggak ya.
ya kita coba fokus kita sama Tuhan aja. Fokusnya sama Tuhan. Dan kita harus punya prinsip adalah Tuhan suruh kita bantu di sana. Iya. Nah, kalau misalnya udah besar ya kita membantu apa lagi, gitu loh. Justru di awal-awal yang pemikiran saya begitu, saya harus membantu justru gereja-gereja yang masih belum terlalu berkembang. Ya syukur-syukur kita bisa bantu berkembang kan, kita ada kebahagiaan sendiri. Iya, kita gitu jadi punya andil, bukan berarti kita mau sombong, tapi saya belajar gini Pak, dalam dunia pelayanan saya belajar gini, ada orang yang tidak tahu sejarah, tidak peduli sama sejarah, lupa akan sejarah, ataupun menjadi pembuat sejarah. Nah, saya belajar yang paling penting adalah bagaimana kita menjadi pembuat sejarah, gitu kan. Ketika Tuhan suruh kita di satu tempat, kita berhasil memberikan kontribusi kita, tenaga, waktu, pemikiran, bahkan mungkin dana kita bisa berikan, akhirnya tempat itu menjadi berkembang. Wow, berarti kita udah menjadi pembuat sejarah di situ. Betul. Ya, nggak bicara nominal, tapi apa yang bisa kita berikan. Wow, ini keren banget ini ya. Karena pada prinsipnya sebenarnya kan begini, kalau menurut saya begini, gereja itu kan sama seperti kita, misalnya kita kerja, ada bos besar suruh kita, suruh kita, oh ke satu tempat dong, ini omsetnya kurang bagus nih, ini kurang baik nih, tata, rapikan. Nah ya udah kita anggap aja bos kita adalah Tuhan suruh kita sini untuk membantu. Ya kan, jadi fokusnya adalah kepada Tuhan yang suruh. Tuhan yang suruh. Intinya pokoknya gitu, Tuhan yang suruh udah. Berarti kalau Tuhan yang suruh, mau ada goncangan, mau ada gesekan, ya dihadapin karena memang akan membuat kita menjadi lebih terampil ya Pak ya. Dan itulah tugas kita, maksudnya untuk kalau misalnya memang ada gesekan, ada kekurangan ya kita membantu untuk memperbaiki itu, gitu loh Pak. Terima kasih loh Pak Patrick. Justru seperti itu. Jadi bukannya justru akhirnya kita yang menjadi kita yang bergesekan dengan yang lain kan. Gesekan itu pasti ada Pak. Pasti ada di gereja, bahkan yang lebih besar pasti ada gesekan, nggak mungkin nggak ada. Benar. Gitu. Tapi ya bagaimana kita menyikapinya aja. Iya, ini luar biasa ini. Jadi mari kita jemaat Tuhan, warga kerajaan Allah, Rock Citra Raya, dan mungkin semua umat Tuhan yang menyaksikan ini, yang paling penting adalah kalau Tuhan udah suruh, kita mau maksimal di situ. Apa yang bisa kita lakukan di situ. Kekurangan pasti ada. Tapi bagaimana kita bisa bergandengan tangan bersama-sama memperbaiki itu. Sehingga kita bisa menjadi pembuat sejarah. Keren banget. Tos dulu dong. Asik. Nah, masing-masing kita itu kan bisa berkontribusi dalam banyak hal ya Pak ya. Ada yang bisa berkontribusi dengan talentanya, main musik, nyanyi, khotbah, ya mungkin sama seperti Edo di multimedia, dia bisa di recording kayak begini, dia bisa editing video, dia bisa khotbah juga bisa. Artinya talenta apapun yang Tuhan taruh dalam diri kita, itu yang harus kita berani berikan buat Tuhan. Kan gitu kan? Betul. Mungkin Bapak kalau dibilang sibuk banget. Ya toh. Buktinya akhirnya setelah ribuan tahun itu saya bilang tadi, akhirnya hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol seperti ini kan. Tapi di tengah-tengah kesibukan itu tetap kita harus belajar untuk bisa meluangkan waktu untuk Tuhan kan gitu kan Pak ya. Betul. Itu juga kontribusi kita juga kepada gereja lokal ataupun rumah rohani. Betul. Kan gitu ya Pak? Iya betul, karena pada saat misalnya kita kayak begini, kita kesaksian begini, ya artinya saya ingat Pak Thomas bilang ya, kesaksian kita kan mempermalukan si iblis ya. Nah jujur saya bilang sampai hari ini, sampai tadi pagi pun saya merasa kayaknya saya dipersulit sama iblis gitu loh Pak. Ya kan, kayak kemarin malam, kayak minggu-minggu kemarin kan tiba-tiba saya sakit, batuk, terlalu parah apa segala macam, akhirnya nggak bisa. Nah minggu ini sebenarnya kemarin anak saya sakit malam gitu, cuma saya langsung doa. Saya udah keingetan, saya bilang ya saya berdoa Tuhan kalau misalnya memang ini adalah dari iblis nih yang bikin mengganggu gini, saya bilang saya patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya besok saya bisa lancar. Amen. Nah sampai tadi pagi pun saya ngerasa kayaknya capek-capek, tapi saya percaya itu memang iblis nggak mau kita kesaksian, gitu loh. Iblis nggak mau kita, dia dengan segala macam caranya dia akan bikin kita repot, gitu loh. Jadi dia akan bikin kita males. Itu kan ya menurut saya. Ya itu pasti ada campur tangan dari iblis yang bikin kita. Karena pada saat kita kesaksian ya
iblis dipermalukan. Iya betul. Dan itu sebetulnya juga kontribusi yang Bapak berikan buat rumah rohani kan gitu. Jadi maksud saya kontribusi itu nggak selalu melulu masalah harta, nggak selalu melulu masalah uang, persembahan, nggak cuma itu, tapi waktu kita, kesaksian kita, pemikiran kita. Yang penting kita kontribusi apapun untuk rumah rohani, yuk kita lakukan bersama-sama, kan gitu ya Pak ya. Apapun itulah, apapun itu. Karena kan tujuannya kita untuk memajukan gereja kita juga. Betul. Ya kan, bukan penikmatnya justru. Bukan penonton. Penonton, penikmat duduk diam, apa segala macam. Ya enggak. Ya, kalau saya sih artinya saya pengen memberikan sesuatu. Yes, thank you Pak. Waduh. Nah, kita mau masuk ke topik inti pembicaraan kita Pak. Yaitu bagaimana tema kita ini kan melibatkan Tuhan dalam bisnis. Wah, ini menarik sekali loh ini. Karena bagi beberapa orang, saya ini udah 25 tahun melayani dalam dunia pelayanan sebagai pendeta full time di gereja. Saya menemukan banyak model anak Tuhan. Ya, mulai dari yang enak diajak ngobrol sampai nggak enak diajak ngobrol, mulai dari yang setengah-setengah, mulai juga yang militan buat Tuhan. Nah, kesimpulan saya adalah begini Pak, masih adanya paradigma yang membedakan antara dunia marketplace dengan dunia gereja. Wah, kalau di dunia marketplace udah pasti banyak dosa, gitu kan. Tapi kalau di dunia gereja udah pasti semuanya kudus-kudus, suci-suci. Padahal sebetulnya enggak juga sih, gitu loh. Enggak juga. Kalau bicara dosa di dalam dunia marketplace ada dosa, dalam dunia gereja juga kita bisa ada dosa juga, ya kan? Tapi bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam dunia kita masing-masing. Bapak di marketplace, Bapak seorang pengusaha, gitu. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak, bagaimana kita melibatkan Tuhan. Nah, yang saya ingin bertanya dulu nih, latar belakang tentang bisnis Bapak ini bergerak dalam bidang apa ya? Oke. Jadi di sini kita ada water treatment ya. Water treatment. Ya, pengolahan air. Jadi air. kita semuanya berurusan dengan air lah. Semuanya ya, kita mengolah air kotor menjadi air bersih, air kotor menjadi air minum, semuanya berkaitan dengan air. Dan ya, itu kan bisa dipakai di rumah, apartemen, hotel. Iya. Bahkan mungkin di desa sekalipun bisa itu Pak, semua itu dipakai ya. Pokoknya semua yang mau di treatment airnya, mau diolah airnya ya kita handle. Tapi ya kita sekarang udah nggak terlalu banyak main di rumahan. Ya kan, artinya memang individu itu kita udah nggak. Jadi kita lebih banyak main industri sekarang. Berarti bisnismu ini berhubungan dengan air ya? Ya. Hal utamanya itu adalah air ya? Iya. Inti utamanya air. Kita membuat satu mesin yang untuk mengolah air itu. Itu kebutuhan utama manusia air itu Pak? Yes. Iya toh? Yes. Manusia bisa nggak makan tapi manusia harus minum. Betul ya. Bahkan negara bisa perang gara-gara ngerebutin air. betul sekali. Luar biasa nih. Betul sekali. Iya, jadi yang punya kebutuhan dalam arti mesin pengolahan yang pabrik atau perumahan gitu mungkin Pak ya. Betul. Nanti bisa hubungi Pak Patrick lah ya. Betul, bisa. Sudah berapa lama Pak? Kita ini sebenarnya saya mulai kerja itu dari 2007-2008 di bisnis yang sama. Setelah itu saya beranikan diri saya untuk keluar. Saya dengan dana terbatas saya keluar 2014 itu saya mencoba usaha sendiri Pak. Nah dia mulai dari nol lah gitu lah, dari nol akhirnya kita sampai di tahap seperti ini. 2014 lah boleh dibilang. 2014 benar-benar ya ini kan kita saya nggak tahu saya boleh sebutin merek ya, PT kita ini ya memang dari 2014. Oh ya PT Bapak boleh dong disebutin ya, dong. PT Tanindo ini kita memang udah dari 2014 Tanindo ini. Ya kan, ya puji Tuhan sampai saat ini sih ya Tuhan masih cukupkan. Mantap. Bahkan Tuhan tambah-tambahkan lah. Haleluya. Nah Pak, melibatkan Tuhan dalam bisnis. Emang seperti apa Bapak melibatkan Tuhan dalam bisnis itu? Wah, kalau saya benar-benar saya harus libatkan Pak, karena begini,
Karena di bisnis kita itu kita banyak hal-hal yang memang sebenarnya kita nggak sanggup kerjakan, Pak. Nggak sanggup kerjakan. Nggak sanggup kerjakan, ya. Tapi Tuhan sudah berikan. Jadi Tuhan sebentar Pak, sorry saya potong. Nggak sanggup kerjakan, tapi Tuhan justru berikan itu. Yes. Wow. Kita nggak sanggup kerjakan dalam arti kata begini, nggak sanggup kerjakan adalah kita belum pernah kerjakan, Pak. Bapak belum pernah kerjakan itu, tapi justru itu yang Tuhan percayakan. Yes, Tuhan langsung bekerja dengan caranya. Tuhan ya bikin customer itu akhirnya membeli mesin dari kami. Padahal meskipun customer itu kadang-kadang dia tahu kalau kita itu belum sampai bikin itu, tapi customer percaya, gitu. Customer percaya kita untuk itu. Dan menurut saya itu adalah campur tangan dari Tuhan. Artinya Tuhan dorong kita lah untuk udah kerjain ini, gitu loh. Meskipun sesuatu itu belum pernah kerjakan. Makanya kalau Bapak tanya saya berserah sama Tuhan, dari awal kita membangun perusahaan ini kita berserah penuh sama Tuhan, gitu. Karena tanpa Tuhan ini nggak ada posisi sekarang, Pak. Kalau misalnya tahu historinya dari awal hingga akhir, dari kita nggak punya karyawan, nggak ada yang bisa sama sekali, kita benar-benar belajar. Bahkan kita belajar dari YouTube, Pak, belajar ngelas dari YouTube apa segala macam. Seperti itu, sampai segitunya, sampai sekarang kita bisa handle proyek-proyek yang cukup. Tapi semua klien Bapak puas dengan hasil? Sampai saat ini sih ada satu customer saya, mungkin saya nggak sebutin mereknya, Pak, ya. Bahkan dari awal itu dari sebelum kita bikin PT ini 2014 itu sudah dengan kita dari 2011. Dengan saya artinya. Jadi sampai sekarang, sampai hari ini pun proyeknya masih banyak ke kita. Berarti gitu. Walaupun Bapak memulai ini dengan sesuatu yang baru, mungkin belum ada pengetahuan banyak di situ, harus belajar dulu, tapi karena Bapak melibatkan Tuhan, jadi semua customer itu puas dengan produk yang Bapak berikan kepada mereka, gitu kan? Ya, sejauh ini sih, ya menurut saya bilang puas, ya bisa dibilang puas, ya. Artinya pada saat Bapak misalnya membeli barang satu tempat, apa yang bikin Bapak menjadi bisa repeat order? Iya, betul. Ya kan? Nah, tapi saya bilang begini, ya saya juga bukan orang yang sempurna lah ya. Tapi artinya begini, yang saya lakukan adalah mungkin pada saat misalnya ada problem, ya kita fast respon. Seperti itu. Kita bisa tangani dengan cepat, kita bertanggung jawab apa segala macam. Tapi intinya mereka selalu repeat ya, Pak, ya? Terus ya. Itu ya berarti memang mereka puas dengan produk yang Bapak berikan kepada mereka secara kualitas, semuanya puas itu. Betul. Beberapa perusahaan besar ya dia repeat. Tapi sebenarnya banyak yang perusahaan-perusahaan juga yang kita memang selalu mencari yang baru setiap bulan. Seperti itu. Nah, makanya saya bilang kita mencari yang baru kan dengan segala macam keterbatasan kita. Kalau bukan campur tangan dari Tuhan, mana bisa begini, gitu loh. Makanya pada saat kemarin pandemi justru orang lagi tumbang-tumbangnya. PT Tanindo ini dapat proyek yang paling besar. Yang selama ini kita pernah pegang, ini yang paling besar kita pernah handle di 2020 kemarin. Justru di saat pandemi kita dapat proyek yang paling omsetnya paling besar. Proyek yang paling besar, omset paling besar, karena Bapak mau terus melibatkan Tuhan, kan gitu kan? Makanya pada saat orang-orang tumbang segala macam, pada saat orang sengsara, kita justru dapat proyek yang paling besar dari awal hingga akhir sekarang ini, dari 2014 sampai ini proyek yang paling besar omsetnya. Sampai sekarang tetap itu yang paling besar, Pak? Atau ada yang lebih besar lagi kalau boleh dibilang? Udah mulai ada lagi. Udah mulai ada yang lebih besar ya. Tetapi paling tidak di tengah-tengah situasi pandemi Tuhan membuktikan keajaibannya Tuhan. Yes, luar biasa. Jadi artinya Tuhan memang luar biasa lah. Saya banyak cerita sama keluarga saya, istri saya sama karyawan-karyawan saya, gitu loh. Jadi artinya memang kalau tanpa ada Tuhan ya mungkin nggak ada sekarang juga, gitu. Proyek-proyek yang besar, proyek-proyek yang kita nggak nyangka kita kerjain, kita kerjain. Nah, saya tadi menarik nih Pak. Tadi waktu kita ngobrol-ngobrol juga, tadi Bapak sempat singgung dua kata nih, yaitu menyerah dan pegawai. Nah, yang saya pengen kita coba bicarakan kata menyerah itu, Pak. Tadi bilang Bapak kan sempat, ya kita kan nggak menyerah. Nah, itu maksudnya bagaimana itu, Pak? Menyerah atau bagaimana itu maksudnya? Menyerah dari sisi apa nih, Pak? Pekerjaan. Oh, menyerah. Ya jujur ya, pada saat di posisi kita begini Tanindo, pada saat kita memang dikasih banyak proyek yang kita belum pernah kerjakan,
nggak ada kata menyerah di sana. Nggak ada kata menyerah ya. Nggak ada kata menyerah. Kalau menyerah ya sudah selesai. Walaupun udah, kita ngelibatin Tuhan, tapi bukan berarti kita menyerah. Oh iya, artinya kita tetap survive. Nah tapi survive-nya kita ya kita nggak bisa kerjain sendiri juga. Makanya banyak kali ya proyek-proyek ini saya selalu berdoa sama Tuhan. Saya percaya ini Tuhan yang kasih, ya kan. Pada saat saya kerjain, saya sering doa sama Tuhan. Tuhan sanggupan saya untuk mengerjakan ini. Ya kan, berikan hikmat saya sanggup mengerjakan ini. Dan yang terpenting hasil akhirnya adalah ya saya serahkan semua sama Tuhan. Yang penting kita udah, ya dalam arti kata menyerahnya bukan udah menyerah dulu, udah mau berjuang dulu. Nggak mau berjuang nggak, justru Bapak belajar, justru Bapak terus meningkatkan kemampuan juga kan, dan semakin melibatkan Tuhan, maksudnya menyerah gitu. Tuhan itu justru suruh saya untuk belajar baru terus, ya kan, sesuatu yang kita belum pernah pikirkan ini pelajarin seperti itu, sambil dikasih proyek, artinya sambil didorong gitu Pak, ya kan, didorong. Ya tapi ya akhirnya kita kerjakan. Nah terakhir kita juga banyak diajarkan sama Tuhan untuk bagaimana mengerti artinya berserah. Artinya berserah. Ya, artinya berserah. Pada saat kita kasih kan, kita pusing gitu apa segala macam, ya udah serahin sama Tuhan. Ya kan, secara manusia kan kita mungkin kayaknya nggak mungkin nih gitu bisa kerjaan. Ya tapi Tuhan bilang pada saat kita memang udah berserah sama Tuhan, ya dia sanggupkan. Oke, ini luar biasa nih. Nah, kata yang kedua ini Pak juga itu pegawai. Kan ya pegawai Bapak pasti kan tahu kondisi usaha ini seperti apa kan. Apa yang Bapak lakukan dengan para pegawai supaya mereka pun juga bisa belajar bahwa pentingnya melibatkan Tuhan? Oh iya, dari awal-awal jadi begini Pak, saya selalu bilang sama pegawai kita, karyawan-karyawan kita semuanya, sampai saat ini, sampai detik ini, saya selalu tekankan mereka untuk setiap pagi kita berdoa, harus berdoa. Setiap pagi harus berdoa. Wow. Harus berdoa. Karena saya bilang sama mereka, yang istilahnya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang agamanya berbeda, saya bilang sama mereka, pada saat kita nggak bisa melibatkan Tuhan, maka kita akan setengah mati nanti, ya kan. Terlepas dari apapun, mungkin kita misalnya pada saat kita berdoa pagi-pagi, saya bilang sama pegawai saya begini, mungkin kita memang nggak dihindarkan dari masalah, tapi minimal kita akan diringankan masalah kita, akan dibantu sama Tuhan gitu loh. Misalnya ditopang juga, berkati saya sering suruh anak-anak kita berdoa untuk misalnya teman-teman kita yang lagi perjalanan keluar kota, misalnya sampai terjadi kecelakaan, minimal sedikit diringankan lah masalah itu. Kan namanya pekerjaan kita, ya terlepas dari itu, ya kerjaan kita pasti ada kadang-kadang masalah. Pasti ada masalah, ada bahayanya berhubungan dengan nyawa juga. Betul. Jadi ya menurut saya dengan doa itu artinya kita dibantu. Jadi Bapak setiap hari pagi itu benar-benar ngajak pegawai untuk berdoa. Harus itu kita ini. Makanya kadang-kadang mereka juga di lapangan gitu kerja gitu, saya bilang berdoa dulu. Karena sebenarnya pegawai saya juga udah mulai sedikit mengerti. Karena mereka juga ngerasa, wah mereka kerja, karena pada saat nggak berdoa banyak terjadi masalah. Nah saya bilang doa dulu, karena kan kita nggak tahu kadang-kadang ada kuasa-kuasa apa yang mengganggu. Betul. Karena kan saya banyak kerja kadang-kadang ke dalam pedalaman Pak. Gitu. Banyak kok kejadian-kejadian aneh. Akhirnya ya saya bilang sama anak-anak, ya kita harus mulai dari doa, gitu loh, supaya artinya kita dilingkupi lah, kita dijaga. Keren. Tapi terlepas dari itu semua, pagi-pagi kita berdoa, kita berserah sama Tuhan yang sanggupkan kita, Tuhan yang mampukan kita mampukan kita untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk customer kita, gitu loh. Karena ada banyak pengusaha anak Tuhan yang justru pagi hari yang dipikirnya cuan, targetnya sekian, ininya sekian. Betul. Gitu. Justru Pak Patrick benar-benar belajar untuk melibatkan Tuhan dengan cara ya salah satunya ya ajak pegawai berdoa dulu. Itu kan. Minum aja dulu Pak, apa-apa Pak. Iya. Wah, ini keren banget nih. Jadi ayo jemaat Tuhan, warga kerajaan, selalu libatkan Tuhan. Salah satunya dengan mulai harimu, mulai pekerjaanmu dengan doa. Betul. Betul. Tanpa Tuhan ya nggak ada lah tadi dalam saat ini Pak. Pak, gitu. Pernah nggak gagal dalam bisnis? Saya kalau dalam bisnis gagal, sekarang ini sih sampai saat ini sih fine aja semua Pak. Artinya begini, untung aja. Ya kita berhasil kalau aja. Kita nggak pernah mengalami kerugian yang sangat di mana, bahkan bisa dibilang cukup baik lah, cukup baik. Ya artinya memang kita semua sudah serahkan sama Tuhan. Bahkan terakhir ada beberapa problem juga. Benar-benar kita serahkan sama Tuhan Pak.
Ya kan serah-serah sama Tuhan. Kalau bicara bisnis dulu, saya pernah berbisnis juga waktu muda. Waktu saya belum mengenal Tuhan loh saat itu. Itu saya pernah gagal sekali Pak. Ya saya ada bikin usaha peternakan ikan bandeng. Tapi sampai sekarang sih saya penasaran lagi, saya pengen coba lagi. Seperti itu. Tapi itu belum kenal Tuhan. Tapi kalau saat-saat ini saya udah benar-benar serahkan bisnis ini kepada Tuhan. Ya puji Tuhan. Semuanya oke-oke aja sih. Meskipun ada gejolak-gejolak dikit itu wajar. Ya gejolak pasti ada lah ya, gejolak pasti ada. Mungkin rugi juga ya pasti ya, ada tapi kecil dikit ya. Nggak terlalu signifikan lah. Nggak terlalu signifikan ya. Kuncinya karena memang melibatkan Tuhan itu tadi. Betul, wow, keren. Betul. Ini luar biasa ini. Makanya kalau kita ngelibatin Tuhan, aduh percayalah selalu ada aja. Ada aja keajaiban Tuhan buat kita ya. Dan satu lagi yang luar biasa Pak, sampai saat ini saya udah sama Pak Thomas dari 2014 sampai sekarang nih 2022. Biasa perusahaan-perusahaan ini kan pasti ada yang customer yang kabur apa segala macam. Kami PT Tanido tuh nggak ada yang seperti itu. Nggak ada yang kabur Pak? Nggak ada yang kabur. Jadi sebenarnya utang-utangnya tertagih tuh bisa dibilang hampir nggak ada. Wow. Hampir nggak ada gitu. Ya, senang sekali saya dengarnya. Itu makanya saya bilang ya mungkin itu bukannya karena kita hebat ya, kita di sini juga terbatas Pak, kita juga karyawan juga dikit sekali. Tapi benar-benar kita memang serahkan semua sama Tuhan. Serahkan semua sama Tuhan. Kuncinya itu pokoknya ya. Betul. Ayo warga kerajaan, kalau Pak Patrick bisa, maka Bapak Ibu Saudara semua juga pasti bisa. Betul. Nah, Pak, sorry ya, ada orang bilang ya ngelibatin Tuhan, tapi dalam beberapa hal mereka kompromi. Dalam beberapa hal, ini pengecualian, untuk yang ini nggak usah deh, gitu. Contoh aja deh, belak-belakan deh Pak, ya kan. Wah, ayo ngelibatin Tuhan, oke libatin Tuhan, doa seperti tadi, ya kan. Terus selalu minta petunjuk Tuhan, selalu minta pertolongan Tuhan. Tapi kalau sudah bicara cuan, untung, wah itu agak sulit melibatkan Tuhan, terutama dalam hal perpuluhan. Itu, waduh kalau untuk masalah perpuluhan jangan libatin Tuhan lah, ngelibatin matematika kita. Betul. Apalagi cuannya gede, waduh perpuluhannya juga gede ini, gimana ini? Betul. Coba Bapak melibatkan Tuhan juga nggak nih di masalah area yang satu ini perpuluhan ini? Oke, kalau yang masalah itu sih sebenarnya ya mungkin saya sendiri sudah punya pengalaman pribadi Pak. Ya artinya pada saat saya belum apa-apa, saya belum punya usaha, saya bekerja tempat lain, ya gaji saya lebih besar ya mungkin saya sebutkan nominal. Dulu waktu tahun 2000 saya masih staff, saya gaji 4 juta, 5 juta. Tapi saya nggak pernah kecukupan Pak. Nggak pernah berkecukupan? Nggak pernah cukupan, saya selalu narik tabungan saya, karena saat itu saya nggak kasih persepuluhan. Nah mujizatnya setelah nggak berapa lama akhirnya saya ada perubahan manajemen, gaji saya turun drastis dari 4 sampai 5 juta menjadi 1 juta lebih Pak. Wih banyak banget. Ya turun drastis. Betul. Tapi luar biasanya Tuhan, itu saya nggak pernah kekurangan Pak. Bentar. Cukup. 4 juta sekian justru kurang aja, gitu kan? Ya. Tapi begitu turun drastis dari 1 juta, Bapak nggak kekurangan. Betul, saya nggak kekurangan. Itu matematika siapa itu Pak? Jadi artinya begini, dari banyak hal yang bikin saya nggak kekurangan itu. Yang pertama artinya menurut saya yang paling penting adalah berbicara pada saat 4 juta, 5 juta itu saya tidak perpuluhan, 1 juta itu saya perpuluhan. Tapi begini, balik lagi, yang kita harus pahami adalah bukan cuma ngomong perpuluhan, coba ngomong berbicara bijaksana. Ya kita tahu diri lah pada saat kita memang gaji segitu ya kita mengelola lah. Kan Tuhan kasih kita akal untuk mengelola itu. Betul. Tuhan percayakan kita kelola itu. Nah tapi yang terpenting adalah ya kita juga harus berperpuluhan. Sepintar-pintar kita mengelola, pada saat kita nggak mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan, habis juga Pak. Berarti dua sisi Pak ya. Kita harus bisa mengelola dengan baik, bertanggung jawab, tapi kita juga harus setia mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Yes, itu mutlak harus ada. Ya, salah satu nggak ada nggak bisa, gitu. Jadi jangan berbicara cuma, saya udah pinter nih ngolahnya, karena Tuhan yang merencanakan. Bisa aja nanti ada masalah-masalah, misalnya
ya anak sakit lah, mobil kita rusak lah, apa segala macam, itu namanya belalang pelahapnya itu. Ya, saya pernah mengalami itu, makanya ini pengalaman pribadi saya. Kalau dari saya sendiri, saya anggap itu sesuatu yang sakral, sesuatu yang memang ini udah hukumnya, ini udah haknya Tuhan yang udah nggak bisa kita curi. Haknya Tuhan, betul. Nah itu luar biasa tuh, haknya Tuhan. Berarti melibatkan Tuhan ini bukan di area-area yang bukan yang tertentu atau area-area yang kita sukai saja, tapi area-area yang mungkin dalam tanda petik agak kita nggak sukai. Betul. Karena itu mungkin besar nominalnya, yaitu mungkin perpuluhan seperti itu. Kita tetap harus melibatkan Tuhan di situ kan. Betul. Dan saya untuk hal itu juga saya sempat dicobai oleh Tuhan juga. Artinya begini, pada saat saya kembalikan yang kecil-kecil, saya kembalikan. Saya percaya Tuhan lebih besar lagi, saya percaya lebih Tuhan lagi. Ya kan, sekarang ini saya dipercayakan lebih besar lagi sama Tuhan. Nah, pada saat itulah kita dicobai, ini setia apa enggak. Nah, kalau seorang itu ya istilahnya untuk hal-hal kecil ya dia udah setia mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan, ya dia kan kasih yang lebih besar, Pak. Ya sama seperti kita lah, kita kan bos nih misalnya, anak buah kita suruh beli ya sesuatu yang makanan, 1.000-2.000 aja dia udah curi, Pak. Bagaimana bisa percaya untuk membeli barang-barangnya 100 juta, Pak? Benar nggak? Itu yang adalah pikiran saya, konsep saya begitu. Jadi ya Tuhan juga begitu. Tuhan kan bosnya kita. Artinya kalau Tuhan memang sudah percayakan kita duitnya kecil, kita kembalikan. Ya Tuhan kasih kita yang lebih gede, kita kasih tanggung jawab yang lebih besar. Dan sebetulnya kita nggak akan kekurangan kok kalau kita kasih perpuluhan, walaupun berpuluhan itu dalam jumlah besar kita nggak akan kekurangan. Nggak akan kekurangan, justru kita akan dilimpah-limpahkan lagi. Saya kasih tahu Bapak, ada beberapa kejadian kayak kemarin. Saya sempat bilang sama teman-teman kita dikasih berkat sampai melimpah-limpah, sampai luber-luber, gitu loh. Pada saat kita kembalikan perpuluhan, gitu loh. Nah. Seperti itu, jadi perpuluhan itu mutlak sih Pak. Nah, pertama mutlak, yang kedua adalah kemampuan untuk memanage. Jadi jangan berpikir cuma perpuluhan akhir tapi kita bisa foya-foya, yang enggak juga. Ya bijaksana. Ya, betul. Intinya begitu. Dan itulah tanda kita melibatkan Tuhan juga. Termasuk dalam hal perpuluhan kita libatin Tuhan, yaitu setia. Ya, dan saya bersyukurlah banyak jemaat warga kerajaan Allah yang selalu dengan setia mengembalikan persepuluhan. Saya bersyukur sekali, dan Pak Patrick adalah salah satu juga yang mengembalikan perpuluhan. Karena memang perpuluhan di tempat kita itu nggak boleh tabu dibicarakan, Pak. Artinya gini, perpuluhan itu kita memang pakai untuk pekerjaan Tuhan lewat rumah rohani kita, gitu. Bahkan lewat perpuluhan juga kita pakai untuk beberapa hal yang sifatnya urgent, seperti sewa tempat kita dan seterusnya. Itu kita kelola dengan penuh tanggung jawab. Dan memang di keluarga kita itu perpuluhan tidak dipegang sama gembala, Pak. Nggak boleh. Perpuluhan itu dipegang oleh bendahara ya dan diaken. Mereka yang sama-sama bekerja sama untuk mengelola, memanage ya tadi yang tadi Bapak bilang itu, memanage semua keuangan kita, dan tentunya dengan sepengetahuan gembala. Jadi memang perpuluhan di tempat kita itu benar-benar kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Dan terima kasih buat semua jemaat Tuhan, termasuk Pak Patrick yang selalu setia mengembalikan perpuluhan. Tadi saya silakan. Mungkin ada yang saya mau tambahkan dikit, Pak. Jadi begini, Pak Gembala kan bilang katanya di manage, di apa semacam. Kalau saya punya prinsip begini ya Pak, saya kan cuma disuruh Tuhan untuk mengembalikan. Saya nggak mau pusing itu duit untuk diapain, Pak. Gitu, makanya pada saat saya nggak mau pusing, saya nggak pernah ngecek ini duit kemana larinya, gitu. Yang penting yang saya tahu adalah saya sudah kembalikan, Tuhan sudah melihat dikembalikan. Terlepas itu mau dipakai apa ya, itu sudah diatur oleh gereja kita. Nah, jadi banyak orang kadang-kadang wah pada saat saya bakal perpuluhan ini nanti diambil nggak? Kita nggak mikir begituan, Pak. Kita nggak mikir begituan. Kita tahunya tugas kita udah selesai. Kita tanggung jawab kita itu bukan duit kita. Itu mau nih Pak, dicuri sama pekerja Tuhan atau apa? Itu bukan urusan kita lagi. Kalau saya nggak pusing, Pak. Yang penting saya tahunya Tuhan sudah suruh saya kembalikan, ya saya kembalikan. Tuhan sudah tahu itu udah selesai kerjaan saya. Nah, itu keren. Jadi pada saat kita seperti itu, artinya kita nggak mikir-mikir bagaimana. Pokoknya, bisa ditipu nggak nih, bisa dibawa kabur nggak nih, itu bukan urusan kita. Pokoknya bagian kita balikin aja. Bagian kita balikin aja, udah selesai.
Ini luar biasa ini Pak, dan memang apa yang kita kembalikan kita kelola dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dan kita yang penting kita mau melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Betul. Keren. Terima kasih Pak Patrick. Ya, Tuhan itu kan ya nggak tidur kan. Yes, ya, jadi apa yang kita lakukan kan semua Tuhan tahu. Setuju sekali Pak. Apa yang kita pikirkan semua Tuhan tahu. Betul. Nah, tadi Bapak sempat singgung tentang setia perkara kecil. Ya. Apa pandangan Bapak tentang untuk kita setia perkara kecil itu, Pak? Oh jelas, itu kan berbicara masalah setia perkara kecil. Ya kalau misalnya kita perkara kecil aja kita bisa setia, ya tentunya Tuhan kasih kita lagi perkara besar. Yes. Ya artinya itu berbicara masalah berkat Pak ya, menurut saya ya. Artinya Tuhan percayakan kita duit kecil, istilahnya kalau kita balik lagi bersepuluhan, Tuhan percaya kita duit kecil, kasih 1 juta, kembaliin nggak 100.000? Oh kembaliin, ya udah kasih dah 2 juta ya. Nah nanti sampai akhirnya dikasih 100 juta, ternyata 10 juta ditilep, nggak dikembalikan. Nah artinya Tuhan kan bilang, oh nggak bisa dipercaya nih orang gitu. Nah itu kan yang saya bilang, setia pada perkara kecil, jadi percaya perkara besar. Yes, tapi juga pastinya setia perkara kecil bukan cuma dalam hal perpuluhan ya, tapi bagaimana kita setia dalam pekerjaan kita. Oh iya, tentu. Gitu kan? Nah, kalau kita pekerjaan kita walaupun masih kecil, tapi kalau kita setia, nanti Tuhan satu kali akan percayakan kita perkara yang besar, pekerjaan yang besar. Betul. Gitu. Jadi prinsipnya kalau bagi Bapak, setia perkara kecil itu sangat penting kan gitu kan. Oh penting. Dalam segala hal. Betul. Gitu ya. Jadi sebenarnya kan kalau di konsep saya itu lah, Tuhan itu bos saya. Iya. Banyak kan kadang-kadang orang menganggap bosnya super, bosnya dewa apa ya kan, yang super kaya, dia menganggap dewa kepada bos dia. Tapi Tuhan tuh malah nggak terlalu dianggap. Nah kalau saya menganggap Tuhan saya itu ya bos saya. Dia suruh saya apa ya? Dia suruh saya apa. Nah pada saat Tuhan percayakan saya pekerjaan itu saya kerjain. Kan sebenarnya prinsipnya sama seperti pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia saat ini kan. Kalau bos melihat anak buahnya bisa, dikasih kerjaan kecil dia bisa handle, dengan baik, dipercaya, kan dikasih percayaan besar Pak. Yes. Kan ada cerita pernah ada OB yang dimana seorang direktur awalnya dari OB. Nah mungkin saya nggak bahas di sini, tapi pernah ada kesaksian itu. Nah saya pernah diceritain sama beberapa lah orang-orang gereja dari OB itu, orang kader percaya akhirnya menjadi direktur sekarang Pak. Tangan kanan bosnya. Nah itulah balik lagi kepada setiap perkara kecil. Secara perkara kecil bukan cuma sebatas perpuluhan aja. Banyak hal lain juga. Iya betul. Dan saya adalah produk dari orang yang belajar setia sama perkara kecil. Kalau dulu tadi Bapak sempat bilang OB itu, saya dulu juga OB Pak. Dari gereja itu saya OB. Benar-benar bersih-bersihin semua segala macam. Tapi Tuhan, puji Tuhan, ya atas anugerah Tuhan, dipercaya. Tuhan bisa percayakan sampai sekarang. Jadi memang kesetiaan dalam perkara kecil itu sangat penting. Nah ini luar biasa sekali nih Wah. Ini kalau kita mau ngobrol nih 1-2 jam nggak akan cukup ini. Panjang banget ini ya. Tapi kita udah masuk di segmen terakhir Pak. Mungkin pesan-pesan Bapak untuk semua yang bekerja, semua yang punya usaha, semua yang melayani Tuhan berjemaat, apa Pak? Coba mungkin pesan-pesan Bapak. Ya. Bapak artinya kalau misalnya kita bicara kepada jemaat, saya sih punya prinsip dari awal memang ya kita pada saat kita ke gereja ya kita mencari Tuhan. Kita mencari Tuhan, terlepas dari nanti ada kekurangan kelebihan, itulah tugas kita untuk menutupi itu, membantu, membereskan gereja kita. Gitu loh. Jadi jangan kita datang cuma mau menikmati apa segala macam itu aja. Jadi sekali lagi adalah kita sudah disuruh Tuhan untuk di sana membantu. Kita memberikan kontribusi. Itu soal yang ini. Nah, artinya ya perpuluhan itu menurut saya juga penting sekali, Pak. Nah, sebenarnya bukan cuma perpuluhan, Pak, kalau di saya. Kalau di saya itu ada namanya PK kan. Gitu loh. Nah, perpuluhan itu kan coba pagar. PK itu bibitnya. Iya, betul. Itu yang harus dilakukan, gitu. Nah itu memang semua sesuatu yang memang secara pribadi saya udah pernah ngalamin semua. Nah jadi ya apa yang saya mau sampaikan ya, pertama kita disuruh Tuhan, ya kan, kita berserah sama Tuhan, ya kita berserah sama Tuhan. Dan yang pasti gereja kita ingat, kita ke gereja itu untuk beribadah kepada Tuhan, bukan untuk kepada satu orang, ya. Jadi ya tugas kita adalah untuk beribadah aja. Gitu. Jadi jangan melihat-lihat ya sesuatu yang lebih besar, lebih bagus, mencari-cari yang perfect itu enggak, Pak. Nah, itu berbicara soal gereja. Kalau soal pekerjaan simple, Pak.
berserah sama Tuhan aja. Ya, berserah sama Tuhan. Udah gitu juga ya kita yang tadi Bapak bilang setiap perkara kecil. Ya artinya setiap perkara kecil kita harus mau belajar, kita harus lebih rajin. Itu udah nggak bisa dipungkiri punya. Iya. Bukannya cuma kita berserah tapi kita malas-malas bekerja. Nggak ada ceritanya begitu Pak. Gitu. Jadi kita harus berusaha untuk realistis lah. Kita lakuin sesuatu yang terbaik dalam pekerjaan kita dan yang terakhir kita berserah. Iya. Kita berdoa berserah. Gitu. Oke Pak Patrick, terima kasih banyak buat kesaksiannya dan untuk semua jemaat Tuhan, warga kerajaan Allah yang ada di GBI Rock Citra Raya dan semua umat Tuhan dimanapun engkau beribadah, mari isi hari kita dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang berguna, yaitu bagaimana kita mau terus melibatkan Tuhan. Di saat kita melibatkan Tuhan dalam seluruh area hidup kita, maka saya percaya Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab. Amin. Untuk itu, ayo terus semangat buat Tuhan. Kita bergandengan tangan bersama-sama. Kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, yang bisa kita berikan buat Tuhan. Kita lakukan dengan sukacita, kita lakukan dengan ketulusan. Dan saya percaya kita akan dipercaya Tuhan perkara-perkara yang besar. Saya percaya. Amin. Kerinduan kita untuk kita bisa punya tempat ibadah sendiri pasti Tuhan akan berikan buat kita. Ayo kita bersama-sama. Untuk itu mari yang belum terlibat pelayanan, terlibatlah pelayanan. Ya, yang belum terlibat juga mungkin dalam hal kesetiaanmu mengembalikan perpuluhan, kembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab kok. Pasti Dia akan memelihara setiap kita dengan luar biasa. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk saat ini. Biarkan kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi semua umat Tuhan dimanapun mereka sedang berada. Dan hamba berdoa saat ini Tuhan, buat mereka yang membutuhkan keajaiban-Mu. Hamba berdoa berikan keajaiban-Mu atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya kuasa-Mu bisa mengalir saat ini. Keajaiban-Mu akan terjadi atas keluarga, atas pekerjaan, bisnis, atas pribadi, dari setiap jemaat Tuhan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau mereka membutuhkan kesembuhan, Kau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan setiap kami. Dan aku berdoa memberkati setiap umat Tuhan. Berkati Pak Patrick bersama dengan istri dan anak-anak mereka. Berkati usahanya Tuhan. Kau buat semakin mengembang ke kanan ke kiri. Biarlah menjadi kepala dan tidak pernah menjadi ekor. Berkati berlimpah-limpah. Berikan kerendahan hati kepadanya Tuhan. Dan biarkan dia terus berfungsi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan aku juga melepaskan doa yang sama untuk setiap umat Tuhan. Diberkatilah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat waktunya. Dan jangan lupa bagikan juga program ini kepada semua umat Tuhan yang kau kenal. Yang belum subscribe, jemaat ayo subscribe. Yang belum like, ayo juga like. Oke? God bless. Thank you ya Pak.